tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Najwa, Mbak Dilah. Oke, sudah makan siang kah yang tidak berpuasa? Oke, aman ya, siap ya. Mbak Widi, itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Saran saya selesaikan aja dulu haidnya ya. Ustaz ya, puasa oke, kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Udah ya, siap. Puasa, siap ya. Oke Mbak Yeyen, oke, jazakumullah Mbak Wis dan Mbak-mbak lainnya. Oke. Ustaz ya, kalau sedekah subuh itu lupa, apa yang harus kita lakukan? Gak apa-apa, besok sedekah lagi aja. Itu lupa karena belum terbiasa ya. Siap Mbak Yekti, Mbak Mulyani, Mbak Ade ya. Ustaz ya, bolehkah sedekah pakai uang nafkah suami? Gak izin langsung, tergantung. Kalau seandainya suaminya selalu meminta laporan keuangan, izinlah. Ya takutnya dia nggak ridho. Tapi kalau dia udah bilang ini hak kamu, terserah mau kamu apain, itu boleh. Ya, tapi kalau uang kita secara pribadi itu boleh. Syawal dulu atau hutang dulu? Syawal udah mau selesai Mbak. Udah mau selesai Syawal ya Mbak. Jadi kalau udah mepet kayak gini Syawal aja dulu. Nanti baru Mbak melakukan kodo setelah Syawal ya. Oke. Ustazah, iya oke aman ya. Karena ada yang mengatakan boleh aja Syawal duluan. Karena kodo itu waktunya panjang ya. Sampai 1 tahun ke depan. Nah, tapi ada yang mengatakan harus kodo duluan karena dia wajib. Jadi tidak bisa kita tegaskan harus kodo duluan. Karena kenapa? Karena yang penting adalah kodo itu waktunya 1 tahun. Tapi dipercepat aja. Ustazah, bisa bila terdengar azan masih ada makanan di mulut, nggak apa-apa. Oh, puasa nih. Puasa, kalau puasa ya tetap keluarkan ya. Siap Mbak Irfan ya, kita udah absen nih dari tadi nih, siap ya. Ustazah, uang sholawatan diminta kembali haram. Uang yang udah kita kasih diminta kembali itu haram. Sama dengan gini, jangankan ke orang lain, kita ngasih sesuatu ke orang, lalu kita ambil, itu haram ya. Rasulullah tidak suka itu. Jangankan ke orang lain, suami istri aja nih. Suami istri sudah menafkahi, sudah macam dia beliin rice cooker, beliin semua, pas cerai diminta lagi. Itu nggak bisa, itu haram ya. Meminta yang udah dihibahkan juga nggak boleh ya. Ustazah, hari Jumat puasa boleh nggak? Jangan. Kalau mau Jumat khusus puasa sunnah, gandeng dengan Kamis atau Sabtu ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Isah, Mbak Gudang, Masya Allah ya. Ustazah, bagaimana supaya sholat kita lebih khusyuk lagi? Yang pertama, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar syaitan itu pergi. Yang kedua, usahakan tahu artinya guys. Bacaan sholat itu kan sedikit aja artinya guys, ya kan? Cuman Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Hanya 6 aja. Pelan-pelan teman-teman coba belajar artinya. Bulan ini belajar arti Al-Fatihah. Bulan depan ruku dan sujud. Bulan depan baca nih tidal. Itu kan gampang. Sampai meninggal pun sholat itu juga bacaannya. Jadi ada baiknya kita hafal bacaan sholat ya. Karena kenapa? Karena bacaan sholat itu supaya kita khusyuk. Kita bisa mentadabburi maknanya. Kita bisa ngerti maknanya. Sehingga tingkat khusyuk kita lebih tinggi ya. Ustazah, boleh nggak puasa Syawal digabung sama qadha? Imam Abu Zakaria menyatakan boleh. Tapi Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak boleh tapi kurang afdol. Saran saya kalau teman-teman nggak sakit ya udah dipisah aja, nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Kecuali kalau teman-teman sakit, udah tua ya dan suka sakit, bolehlah digabung. Ustazah, habis sholat makan, jika ada makan tertinggal di gigi tidak masalah ya. Ustazah, iya amin ya. Gimana biar bisa bangun rutin tahajud? Ambil alarm, hidupkan kencang-kencang, taruh di lemari paling atas. Kalau mau ngambil nanti pas bangun, ribut, ambil kursi, letakkan bawah lemari, naik, manjat. Pas manjat hilang ngantuknya. Pokoknya lakukan segala cara supaya bisa bangun malam ya. Siap Bali ya. Ustazah, baju bekas nggak boleh dijadikan kain lap, boleh nggak masalah ya, tidak ada syariat atas itu. Kalau sholat dalam keadaan mata tertutup itu makruh Mbak.
Dalam fikih Said Sabiq dijelaskan kalau teman-teman sholat itu buka mata, buka bibir. Menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Suatu ketika Rasul pernah menegur sahabat yang bibirnya tidak bergoyang. Kau ulang sholatmu. Kenapa ya Rasulullah jenggotmu nggak bergoyang? Jadi kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Kalau zikir, doa, tutup mata, tutup bibir nggak apa-apa. Ustazah, puasa Syawal masih bisakah? Masih bisa. Sampai tanggal 28 April. Seorang ibu kecewa pada ibu yang sudah meninggal. Sehingga dia tidak pernah ibunya ke makam. Apa nih? Seorang anak kecewa pada ibu yang sudah meninggal. Sehingga dia tidak pernah menjenguk ibunya ke makam. Oke. Ada baiknya jangan kecewa sama orang meninggal. Tetap doakan dia, Mbak. Ya tetap Mbak, kalaupun nggak ke makam Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, Mbak kirimkan sholawat buat dia, ya. Mbak juga melakukan yang namanya wakaf atas nama dia. Kalau enggak, Mbak efek sampingnya apa? Nanti takutnya kita termasuk kepada anak yang durhaka, ya. Tuh dia udah meninggal dunia, masa kita nyimpan dendam sama orang lain aja kita nggak boleh nyimpan dendam, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Iya kan? Ustazah, kalau puasa Syawal boleh nggak kalau puasa Ramadan belum cukup 3 tahun? Apa maksudnya 3 tahun apa? Ustazah, oke gitu ya. Sebentar, Al-Quran rusak bagaimana? Boleh dibakar untuk menghilangkan dia dari kehinaan ya. Ustazah, kalau lagi halangan boleh nggak ngaji di dalam HP? Nah kalau ngaji orang halangan boleh ngaji nggak? Nah teman-teman boleh membaca Quran. Kalau full 30 juz sepakat ulama menyatakan tidak boleh. Kalau full 30 juz. Tapi kalau seandainya dia bercampur dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada tafsirnya tulisan Indonesianya lebih banyak. Atau di HP ya itu terpecah pendapat. Ada yang mengatakan boleh ada yang enggak. Jadi boleh aja teman-teman ya. Untuk baca Quran di handphone ya. Di handphone kalau lagi haid nggak masalah. Atau sekedar ngulang-ngulang hafalan aja juga nggak apa masalah. Ustazah, saya mau umroh sendiri, boleh nggak? Boleh aja. Ustazah, kalau zikir menguap nggak apa-apa ya. Cuman kalau bisa menguap itu ditahan. Karena membuang uapan itu adalah makruh. Rasulullah itu kalau menguap beliau tahan sampai merah mukanya. Oke? Ustazah, iya sholat di mulut banyak ludah, nggak ada masalah. Menangis ketika sholat dalam fiqh sunnah Said Sabiq dijelaskan tidak jadi masalah. Asal jangan bersuara menangisnya. Asal jangan bersuara meratap atau nangis terisak-isak itu yang nggak boleh ya. Jadi nangisnya dikalemin sedikit, jangan sampai mengeluarkan huruf dan suara di dalam sholat ya. Ustazah mau kena kebalik ya nggak masalah. Ustazah apa sudah puasa Syawal 3 hari kurang 3 hari? Benar sekali. Ustazah suami tidak ngasih nafkah 1 tahun. Apa harus selalu bersabar? Tapi rasa perpisahan takut banget. Oke. Kalau seandainya Mbak tidak dikasih nafkah 1 tahun. Lihat kasusnya nih. Aku nggak tahu kasusnya apa. Kalau suaminya itu pelit padahal dia ada kerja. Tapi nggak pernah uangnya. Mbak harus minta. Minta itu berarti menghindarkan dia dari dosa. Nah kalau Mbak nggak mau minta maka Mbak ikhlaskan. Kalau diikhlaskan dia tidak berdosa. Tapi kalau Mbak nggak ikhlas daripada ngedumel melulu lalu kemudian nanti ujung-ujungnya na'udzubillah Mbak jadi nggak mau melayani, lebih baik diakhiri. Iya kan? Daripada setiap Mbak ngomel Mbak berdosa, setiap terjadi perkelahian berdosa, lalu Mbak nggak mau melayani dia karena dia tidak menafkahi, lebih baik diakhiri dong. Karena isinya dosa semua. Oke? Tapi kalau dia itu nggak menafkahi, minta waktu sampai ada kerja baru bukan karena dia malas, is oke. Saran aku sabar aja. Tergantung kasusnya ya Mbak. Oke. Ustazah, jadi doa suami supaya lancar rezekinya. Oke. Kalau suami mau lancar rezekinya, teman-teman harus percaya dan ridho kepada pekerjaan suami. Terus sebagai istri syukuri apa yang ada. Kalau suaminya bilang kecil deh hari ini besar kok bang. Nah itu akan jadi berkah. Dek susah kali kerja sekarang, gak apa-apa bang. Yang penting orang lain juga lebih susah bang. Nah itu jadi berkah. Tapi kalau istri nggak ridho, suami pergi kerja istri ngedubel di rumah, lalu kemudian suami pergi kerja istri selalu merasa kurang, itu biasanya susah. Karena orang yang tidak bersyukur itu akan ditahan oleh Allah rezekinya.
ujung-ujungnya loading, disconnected ya. Biar kita yang berpenghasilan juga kita harus mencukuri ya apa yang ada. Semakin kita bersyukur nanti semakin banyak rezeki kita. Pasti itu ya. Ustazah, oke. Apa hukumnya mandi air garam ruqyah? Wallahu a'lam bishawab. Takutnya syirik. Kalau bisa hindari kalau nggak penting-penting banget. Aku nggak ngerti kasusnya seperti apa itu mandi air garam. Tapi yang jelas hati-hati. Jangan sampai terjebak dalam keserikan ya. Ustazah, iya salahkah saya jika selalu membaca doa zolim kepada orang yang sudah menyakiti saya? Membaca doa zolim ini maksudnya apa mbak? Membaca doa zolim maksudnya gimana? Ustazah, kalau ludahnya ditelan tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat. Aman saja. Oke, Ustazah, mukena yang tidak terpakai kalau masih layak kasih orang, kalau nggak layak ya buang aja, nggak masalah. Ustazah, apa boleh sedekah subuh sambil doa agar anak lulus di PTN? Silahkan, nggak ada masalah. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dipakai buat bayar hutang? Itu namanya tabungan, bukan sedekah. Kalau sedekah itu adalah, kalau sedekah itu mesti untuk orang lain ya, untuk bayar hutang orang, untuk meringankan hutang orang itu bisa. Tapi kalau untuk kita itu namanya bukan sedekah ya, itu namanya adalah tabungan. Oke, gitu ya. Ustazah, paham ya teman-teman? Pokoknya sedekah itu untuk orang lain guys. Kalau sedekah itu untuk kita bayar hutang, itu namanya tabungan kita, bukan sedekah namanya. Ustazah, iya. Oke, kalau baju bekas dijadiin kain lap nggak masalah. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh sebelum sholat subuh boleh tidak? Nggak apa-apa. Cuman bagusnya dari azan subuh rentang waktunya sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, bacaan sholat ayat dalam sholat boleh nggak tidak bersuara? Boleh, tapi buka bibirnya. Kalau sholat itu buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ingat, hanya telinga kita yang mendengarkan. Telinga orang nggak usah ya. Sedekah subuh boleh nggak ngasih makanan? Boleh. Kumpulkan sedekah subuh, beli makanan, kasih fakir miskin. Boleh ya. Ustazah, niat sedekah subuh apa? Bukan niat, tapi doa. Ketika teman-teman mau bersedekah yang selama ini nggak pakai doa, coba sekarang mulai berdoa. Rabbana taqabbal minni, itu doanya. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Kalau mau tambah ujungnya, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Tapi kalau mau yang pendek aja boleh, Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Setiap teman-teman mau sedekah doa, ya Allah, terimalah dariku. Gitu kan? Misalnya mau bayar tukang parkir nih 50.000, ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun ya, lagi sholat nelan air ludah nggak masalah ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan pas lebaran gimana? Kalau pas lebaran sekali setahun berarti nyerahkan sedekah subuhnya. Janganlah, kelamaan tuh teman-teman. Nanti tergoda beli handphone ujung-ujungnya enggak ya. Jadi kasihlah sekali sebulan. Kenapa? Pertama kita enggak tahu umur. Yang kedua kita memberi ini harus dilatih ya guys. Ya harus dilatih. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu harus dilatih terus ya. Kalau sekali setahun takutnya nanti susah ngeluarkan itu ya. Sedekah subuh buat uang saku anak boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sedekah subuh sudah lewat subuh ya, nggak apa-apa, mungkin teman-teman terlupa aja, besok tinggal diperbaiki aja. Berapa sedekah subuh baiknya terserah. Yang penting sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh, yang itu pahalanya luar biasa dan malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah subuh. Kumpulkan aja di rumahnya uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, kumpulkan sampai 1 bulan. Nanti ganti dengan uang lebih besar, belikan sembako atau traktir makan kawan, ngasih makan kucing, bebas aja. Gak jadi masalah ya, yang penting seikhlasnya. Saran aku lebih baik sedikit tapi tiap hari daripada banyak tapi terputus. Oke?
Ustazah, kalau sholat sunat syuruk, apakah sholat duha tetap? Tetap. Syuruk beda dengan duha. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul udah panas. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, siapa yang sholat subuh di masjid atau musola 2 rakaat, lalu dia tetap melakukan iktikaf, dia nggak pulang ke rumahnya, dia iktikaf, dia zikir, dia baca Quran, ya, dia sholawat di masjid iktikaf, lalu kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, dalam hadis sahih pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Syaratnya mesti di masjid, gabung dengan iktikaf, lalu syuruknya di masjid, ya. Ustazah, iya, sedekah subuh buat bayar hutang orang tua. Pokoknya untuk orang bebas aja sedekah subuh. Sedekah subuh dimasukkan ke infak musola, nggak ada masalah. Ustazah, sedekah subuh diserahkan ke masjid, nggak ada masalah. Oke, perhatikan sedekah. Intinya sedekah itu ada 3. Pertama, diserahkan untuk orang lain. Orang ini bisa non muslim, bisa orang tua, ya bisa untuk kawan, terserah aja. Pokoknya untuk orang di luar diri kita. Mau adik, mau orang tua, yang penting di luar diri kita tuh orangnya. Kemudian yang kedua, niatnya pastikan dengan Allah, ya, karena Allah. Dan yang ketiga adalah tidak melanggar syariat. Artinya uangnya uang yang halal, ya, uang yang halal, ya, uang yang tidak hasil mencuri, bebas. Mau teman-teman pakai untuk infak musola, mau dipakai untuk kondangan, mau dipakai terserah, untuk hadiah hakikah, bebas aja. Oke, untuk tak termakan kawan, bebas aja, ya. Ustazah, saya diantar ke konter pulsa. Apa saya berdosa kalau jual pulsa game online? Oke, perhatikan. Yang dosa itu adalah kalau Mbak menjual dan dikhususkan untuk yang haram. Contoh misalnya, saya jual anggur, saya punya kebun anggur, tapi saya khususkan yang membelinya itu adalah para pelaku cukong-cukong minuman keras, itu baru nggak boleh. Saya jual ayam, tapi ayam itu khusus saya jual untuk diadu, itu baru nggak boleh. Tapi kalau kita jualnya secara umum, kita jual pulsa, dengan pulsa itu ada orang yang zina online dengan itu, ada orang yang akhirnya ngelihat video-video nggak senonoh karena pakai data itu, ada orang itu yang gunakan untuk bergibah handphonenya, atau yang dia gunakan untuk game online, itu kan secara umum urusan dia. Banyak juga orang yang pakai pulsa itu baik-baik. Jadi secara hukum itu boleh. Nggak jadi masalah. Jadi nggak perlu tanya dulu, kamu mau beli pulsa untuk apa? Game online, nengok video-video blue, atau untuk dengerin dakwah TikTok Ustazah Nela. Kalau untuk dengerin TikTok, aku kasih nih, jual nih. Kalau untuk game online, tak aku jual. Nggak usah teman-teman nanya begitu. Ya, itu adalah secara umum. Yang penting kita jualnya tidak khusus untuk keburukan. Paham ya? Clear ya teman-teman ya? Gitu. Ustazah, Oke, ketika kita mau sholat, nunggu azan berhenti dulu ya? Iya, tunggu dulu, jawab azannya dulu, ya kan? Ustazah, tiap akan sholat taubat, apa harus mandi taubat dulu ya? Tidak, ya kan? Nah, iya Mbak Tini. Siap Mbak Yen, sedekah subuh buat anak istri apa bisa? Bisa, ya. Ustazah, uang hasil mengunduh aplikasi, apakah halal? Halal, ya. Ustazah, sebuh kalau dibuat sangu, apa sangu? Dibuat sangu. Oke, apa itu? Ustazah, gimana cara bayar hutang tapi orangnya udah nggak tahu gimana keberadaannya? Oke, kalau orang itu udah nggak ada tahu keberadaan di mana rimbanya, maka teman-teman boleh ganti ke ahli warisnya. Oke, ganti ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada, teman-teman ganti sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta, iya, untuk membayar hutang saya kepada si fulan, gitu kan? Lalu kemudian setelah itu, kalau Mbak ketemu lagi sama dia, bilang sama dia, hey bestoy, kemarin aku punya hutang sama kamu 2 juta. Nah, aku udah kasih itu untuk sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus ganti utang itu. Yang kemarin dianggap sedekah. Uang belanja apa maksudnya? Uang belanja apa? Oh, sangu tuh uang belanja. Oh, sangu tuh uang belanja anak. Oh, uang saku, sangu. Oh, boleh sedekah subuh untuk sangu, boleh. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, siapa yang aja yang harus kita utamakan membeli sedekah?
Sedekah itu bebas ke siapa aja. Yang lebih utama adalah orang miskin yang dekat dengan kita. Oke. Oke, Ustazah, iya kalau haid kan nggak sholat, apa harus sedekah subuh? Sedekah subuh nggak harus, sedekah subuh itu sunnah. Jadi kalau teman-teman haid, kumpulkan dulu di rumah. Ya, kumpulkan aja uangnya di rumah. Ya, nanti sekali seminggu, sekali sebulan, kasih untuk orang, ya, bisa oke. Ustazah, iya bagaimana masa iddah suami yang meninggal 130 hari? Selama 130 hari dia nggak boleh untuk dekat atau menikah dengan orang lain, ya. Ustazah, sedekah sedekah subuh ke suami yang tidak punya pekerjaan bisa. Jangankan sedekah, zakat aja boleh ke suami. Nampaknya bang nih makin lama makin fakir aja bang, tak kerja bang. Nih uang zakat bang, boleh. Tapi habis itu dilemparnya pakai lilin sama bakso bakar. Boleh ya, sedekah ke suami boleh, sedekah kasih zakat ke suami boleh, tapi pelan-pelan lah ya kan. Oke, saya masih terlilit hutang, apakah masih boleh sedekah? Tergantung. Kalau hutang mbak masih lama jatuh temponya, hutang mbak masih lama jatuh temponya, boleh aja mbak sedekah dulu sementara ya, supaya dengan sedekah itu adalah uang mbak bertambah. Yang nggak boleh itu adalah mbak punya hutang 2 juta. Lalu hari ini ada orang yang susah. Mbak lebih milih ngasih orang susah daripada bayar hutang. Dengan jatuh tempo hari ini, itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh tempo hutangnya masih lama, masih 15 tahun ya, sedekah 2.000 doang, 5.000 doang kok nggak boleh? Ya boleh dong. Loh Ustazah, nanti kalau hutangnya nggak terganti ya berdosa kalau nggak mau mengganti hutang. Tapi sedekahnya kan tetap dapat pahala. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Menghadapi orang toksik ya janganlah dekat sama dia lagi ya kan. Jangan. Apa kata Umar bin Khattab? Jauhi setiap orang yang menyakitimu. Karena itu akan menyebabkan dia selalu berdosa dan kita terlalu baper karenanya. So, teman-teman kalau bisa dekatlah sama orang-orang yang bagus. Ya, menghabiskan energi dekat sama orang-orang yang toksik ya. Ustazah, carilah lingkungan baru yang lebih baik ya. Kita kehilangan kawan tuh cuman sebentar aja kok ya kan. Nah, selebihnya udah ada lingkungan baru, oke? Ustazah, kalau zakat penghasilan dikasih ke anak. Zakat tuh nggak boleh ke anak, Mbak Narti. Ke anak kandung nggak boleh, ke orang tua juga nggak boleh ya. Oke, Ustazah, gitu ya. Saya PNS, suami masuk ke gaji, apa harus dikasihkan ke suami? Ya enggak mbak. Kalau suami mbak bilang pegang aja sama kamu, aku cuman butuh uang sangu, udah mantap aku guys, sangu tuh uang kantong kan. Ya udah deh, ini pegang aja gajiku, tapi kasih aku sangu ya tiap hari, itu nggak masalah. Tergantung komunikasi mbak dengan suaminya. Oke? Boleh nggak sedekah ke saudara yang terlilit hutang? Boleh ya. Orang masih punya cicilan, apa boleh berangkat umroh? Oke, perhatikan. Jadi begini guys, umroh itu nggak wajib ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita belum mampu. Saya punya hutang, saya bisa umroh nggak? Kalau bagusnya teman-teman jangan umroh dulu deh. Lebih bagus uang 30 juta itu teman-teman bom hutang ribanya. Karena hutang riba itu dosa besar. Menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Jadi uang 30 juta itu kan berarti faktanya teman-teman bisa nabung kan. Faktanya kan bisa nabung. Punya cicilan di bank, teman-teman bisa nabung 30 juta. Bagusnya 30 juta itu teman-teman siram. Ya bayarkan pokoknya sehingga berkurang ribanya. Ketika teman-teman bom itu angsurannya semakin kecil lagi nanti tuh. Tep gitu ya. Dari 2 juta jadi 1 juta setiap bulannya. Lalu teman-teman kesempatan menabungnya lebih besar. Ya kan? Nanti seandainya kumpul lagi 30 juta, bom lagi. Sampai nanti dia lunas. Kalau lunas boleh umroh. Kalau teman-teman bisa umroh masih ada cicilan, teman-teman itu berarti udah pintar itu. Udah pintar ngelola keuangan itu. Cuman kurang tepat aja karena udah terlanjur ngambil riba. Ya, sebentar aja itu nggak sampai 15 tahun nanti lunas. Terus pakai gaya yang sama. Pakai gaya yang sama setelah rumahnya lunas. Kalau dia lunas semakin banyak dong uangnya gitu ya. Karena uang untuk cicilan kan menjadi uang tabungan kita kan. Baru nanti pergi umroh. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah menjual produk MLM? Oh, kalau MLM ini
Kalau sekedar menjual nggak apa-apa. Kalau ikuti bisnisnya, coba dilihat dulu instrumennya. Ada M yang boleh, ada yang nggak boleh ya. Ustazah, iya saya mau jualan, mau sholat duha. Kadang masih rame. Kapan waktu habis duha? Habis duha itu sekitar jam 11 siang sebelum azan subuh masih bisa. Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke adik. Kalau ke adik boleh, ke kakak boleh. Dengan syarat dia miskin ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau ada orang nazar puasa sunnah tapi belum dikerjakan karena udah meninggal, ya itu dosa. Dosa dong teman-teman. Makanya kalau nazar cepat ya untuk mengerjakan. Ustazah, iya sore kajian. Oke, zakat penghasilan mertua itu tanggung jawab kita. Nggak bisa. Ustazah, suami tidak membelikan nafkah batin sudah 6 bulan tanpa uzur. Pertanyaannya apa? Kalau Mbak ikhlas nggak apa-apa. Kalau Mbak nggak ikhlas suaminya berdosa. Oke, coba pertanyaannya apa? Apakah boleh saya marah Zah? Atau apakah boleh saya nikah dengan ganti yang lebih bagus Zah? Atau apakah boleh saya berpisah? Apa pertanyaannya coba? Ya, oke. Ustazah, iya. Kalau masih punya hutang tapi bukan hutang ke bank, berarti bukan riba dong. Bukan riba ini. Ini lain kasus. Ada si kawan kita ini, beliau punya hutang tapi bukan hutang riba. Ya, lalu beliau pergi umroh. Nggak apa-apa, pergilah. Yang penting hutang ini masih belum jatuh tempo. Nggak ada masalah. Nanti yang penting usahakan ketika dia jatuh tempo, teman-teman lunaskan. Ya, yang repotnya tuh riba. Karena riba itu dosa. Harus kita tinggalkan dulu dosa, baru kita perbanyak berbuat baik. Ya, Ustazah, oke, kurban untuk orang tua boleh nggak? Kalau kurban untuk orang tua masih hidup boleh, tapi mesti atas izin dia, ya kan? Mesti atas izinnya dia. Nanti dia yang mendoakan pahalanya untuk kita. Tapi kalau kurban atas nama orang meninggal, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh wajib hanya kalau dia berwasiat. Ada yang mengatakan boleh walaupun tidak berwasiat. Tapi kalau mau lebih aman dan lebih mantap, kalau orang tua udah meninggal, lebih baik yang kurban tuh kita aja. Nanti kita doakan juga pahalanya untuk orang meninggal. Karena kita bisa mendoakan banyak orang kalau kita berkurban. Oke? Kalau yang pasangan sendiri yang toksik gimana? Idealnya suami istri itu memang saling ketergantungan dan mengikat. Kalau definisi toksik itu adalah mengikat, kemudian banyak aturan, itu memang idealnya seperti itu. Orang yang menikah nggak sama dengan orang yang tidak menikah, iya kan? Jadi kadar toksiknya seperti apa, iya kan? Nah, coba dilihat kadarnya. Ketika kadarnya itu masih aman, kita terikat sama dia, dia terikat sama kita nggak enak kalau nggak melayani dia segan kalau nggak melayani kita, ya kita takut dia marah, dia takut kita marah, itu aman teman-teman. Itu bukan toksik, itu udah memang seharusnya ada, gitu kan? Kalau suami istri cuek-cuek aja ya lebih repot, ya kan? Tapi kalau kadarnya itu nggak terlalu berlebihan, maka bisa diselesaikan dengan membangun kebiasaan baru, bukan dibicarakan toksik itu ya. Oke, Ustazah, iya puasa Syawal bolehkah dimulai di hari Jumat? Boleh, asal Jumat Sabtu juga puasa ya. Ustazah, oke, oke, mau tanya puasa. Lewat, maaf ya teman-teman ya. Kecepatan ini soalnya ya. Oke, dimaafin ya. Ustazah, kurban kepala keluarga kita, istri anak sebagian dapat pahala enggak? Dapat pahala ketika didoakan ya. Makanya Rasulullah itu ketika dia berkurban, dia doakan, ya Allah dapatlah istri saya pahalanya, anak saya, ya anak perempuan saya, anak laki-laki saya, para mujahid, orang yang mati syahid dan seluruh umat ya. Dia doakan. Live siang ya Zah? Iya, karena nggak ada kegiatan, kajian belum mulai. Sore nanti baru kajian ya. Oke, Ustazah, bolehkah akikah buat almarhum? Kurban saja ya, kurban saja ya. Ustazah, iya mau tanya puasa Syawal apa harus 7 hari? Enggak. Puasa Syawal itu 6 hari ya, tidak 7 hari. Zah, riba itu seperti apa? Seperti kue yang digulung isi coklat. Canda ya. Riba itu seperti apa? Nah, riba itu adalah ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah hutang piutang yang di dalam ada bunganya.
Misalnya teman-teman bayar 1 juta, lalu kemudian pokoknya 300.000, 700.000-nya itu bunga semuanya, ya kan? Kemudian ketika teman-teman telat bayar, maka teman-teman kena denda, oke? Itu riba namanya. Kemudian kalau teman-teman nggak membayar, maka mobil teman-teman atau rumah teman-teman tuh ditariknya, dia lelang. Nah, uang yang udah teman-teman angsur dia tidak kembalikan, itu riba namanya, ya. Ada denda, ada bunga, ada penarikan barang. Nah, itu riba, ya. Nah, saya berdoa semoga teman-teman yang udah terlibat hutang riba Allah mudahkan, ya. Allah mudahkan. Jadi, kalau ada aset yang lain, jual aset untuk menutupi hutang ribanya. Kalau enggak, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Atau minimal teman-teman jangan telat membayarnya. Karena kalau semakin telat membayarnya, semakin ribalah dia. Deposito jangan, deposito itu jelas riba. Pertama, dia adalah fixed return. Fixed return itu bahasa kitanya apa ya? Bahasa manusianya fixed return tuh keuntungannya pasti, itu dia riba. Kemudian yang kedua adalah apalagi kalau kita telat, kalau kita cepat ambil kita kena penalti, itu juga riba. Kemudian yang ketiga, kita nggak tahu uang kita diputar kemana, ya kan? Nah, kalau teman-teman suka dengan deposito, lebih baik pindah ke SBSN syariah, namanya obligasi pemerintah, obligasi negara yang syariah. Tanya ke orang banknya, Ustazah, oke gitu ya, dah. Bolehkah berkurban buat adik sama orang tua? Kalau mau itu disampaikan ke dia. Disampaikan ke dia, harus atas izin dia, ya. Ustazah, gimana kalau pinjaman ke bank Islam seperti BSI? Nah, ini kalau pinjaman seperti BSI itu ulama menyatakan boleh. Cuman apakah aku membiarkan teman-teman berhutang ke walaupun dia syariah selagi dia di atasnya Bank Indonesia? Jujur aku tipe yang ragu. Kalau bisa lifestyle cash ya teman-teman ya. Lifestyle cash. Kalau teman-teman punya usaha mulai dari kecil dulu. Jadi mulai dari usaha kecil, ketika dapat pisahkan mana omset, mana profit, profitnya keluarkan baik-baik, sebagian ditabung. Jual lagi jadi dalam bentuk omset, lalu kemudian pelan-pelan ditabung. Nanti kalau mau siram modal boleh dari hasil untungnya dan kemudian dijadikan omset lagi. Aku lebih setuju usaha dimulai dari hal kecil daripada besar tapi dengan hutang. Takutnya kita tidak bisa membayar bunga daripada hutang dari profit kita. Iya kan? Nah, jadi kalau bisa kecil-kecil aja dulu usahanya karena modal itu pun nomor 7 dalam teori bisnis ya. Nah, dia repotnya orang yang usaha itu ketika dia dapat hasil, misalnya nih dia punya modal 5 juta. Dapat untung 500.000 gitu. 500.000 ini entah kemana larinya. Dimakanlah sama siapa-siapa. Bagusnya dipisahkan. Ini aku cerita sedikit ya teman-teman ya. Ada macam temanku punya usaha di salah satu kayak Tanah Abang gitulah di sini namanya Ramayana gitu ya. Dia punya 2 toko di situ. Kalau lebaran dia punya untung dalam 1 tahun 200 juta. 200 juta itu kalau lebaran karena jualnya mukena ya, omset plus profit 2 ruko itu 200 juta. Tapi 200 juta ini entah kemana-mana perginya guys, perginya entah kemana-mana. Harusnya dia pakai 150 juta atau 100 juta untuk tabung, 100 juta untuk biaya hidup 1 tahun, itu kan udah terlanjur besar banget ya kan. Nah 100 juta ini kumpulkan kalikan 2 tahun 3 tahun kan jadi 300 juta. Daripada harus beli ruko lebih baik ngontrak dulu kan gitu kan. Tapi yang terjadi di teman aku semuanya disiramnya ke modal. Siram lagi modal. Sampailah 6 sewaan ruko dia. Terjadi COVID, hancur semuanya. Maka jangan letakkan uang dalam satu bola. Ketika kita mengeluarkan untuk modal, harus ada yang kita pakai untuk safety profit kita, mengamankan keuntungan kita, ya. Jadi hati-hati dengan uang, jangan terlalu mengambil keputusan terlalu gerasa-gerusuk. Harus ada yang kita pegang, cash in hand, ya. Cash is the king, ya, teman-teman. Sehingga kalau dia hancur, kita masih ada usaha kita masih ada uang, ya. Usaha kita bangkrut, kita masih ada uang. Jadi nggak semuanya diputar ke modal, nggak bisa. Oke. Ustazah, apakah istri ikut berhutang juga kalau suami pinjam uang? Ya enggak. Siapa yang mengakadkan, dialah yang menghutangkan, dialah yang berhutang, ya. Ustazah, iya.
Oke, siap Mbak Melati. Puasa Ramadan kapan bagus digantinya? Besok pagi. Besok pagi harus diganti ya. Enggak, maksudnya kapanpun boleh. Mulai besok bisa membayar hutang puasa, ya kan? Oke, kalau berbohong mengucapkan demi Allah, wallahi, tullahi, billahi, itu sumpah palsu atas nama Allah. Teman-teman perhatikan, tidak boleh bersumpah palsu atau saksi palsu. Wallahi, tullahi, billahi. Kalau teman-teman melanggar sumpah, itu dosanya besar ya. Kena kafarat ya. Memerdekakan muda, atau teman-teman memberi makan 10 orang fakir miskin, atau membeli pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarat 3 hari. Ya kan? Nah, jadi jangan bilang yang sumpah-sumpah palsu. Sumpah woi, percayalah sama aku. Sumpah woi, wallahi, tullahi, billahi, sumpah palsu. Ya, tidak boleh. Ya, itu gede dosanya. Kena kafarat. Oke? Ustazah, izin apa Mbak Kia? Oke, Ustazah, iya, bagaimana kalau umroh tapi belum sempat mengeluarkan zakat mal? Itu sama dengan sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Oke, itu sama dengan sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Umroh pergi, zakat nggak dibayar. Saran aku sebelum berangkat hitung dulu zakatnya. Keluarkan zakat. Kalau masih cukup buat umroh, pergilah umroh. Kalau enggak, jangan dulu. Ya, hitung zakatnya. Masa kita sholat tahajud tapi nggak sholat subuh? Oke. Nah, makanya akan ada di akhirat nanti orang yang merasa dirinya masuk surga, tapi pada akhirnya dia masuk neraka. Siapa mereka? Karena dia adalah orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi lupa yang wajib. Kayaknya dia beriman, dia melakukan yang sunnah, tapi dia lupakan yang wajib. Dia tetap berdosa. Oke, hitung zakatnya gitu ya. Nah, keluarkan. Oke. Nah, Ustazah, iya, oke, nabung berjangka nggak apa-apa. It's okay. Ustazah, ya, sholat rakaat ketiga boleh apakah Al-Fatihah ditambah surat pendek? Sholat apa dulu? Sholat apa dulu? Kalau sholat witir ya pakai ayat pendek, rakaat 1, 2, dan 3. Kalau sholat maghrib, zuhur, dan isya, rakaat 1, 2 ayat pendek, rakaat ketiga nggak pakai ayat pendek. Sholat apa dulu Mbak? Oke. Oke ya, kalau sholat sunnah, pakai ayat pendek rakaat 3 dan 4. Kalau sholat wajib rakaat ketiga dan 4 nggak pakai ayat pendek, ya kan? Oke, Ustazah, apa boleh zakat mal dikasih ke orang tua? Zakat nggak boleh ke orang tua, nggak boleh ke anak. Zakat itu nggak boleh ke orang yang dia itu tanggung jawab kita. Ya, jadi zakat itu hanya bisa dikerjakan dan diserahkan kepada orang yang bukan tanggung jawab kita. Oke, misalnya ke mana ya? Ke kakak kita itu boleh. Keponakan, ke sepupu kan dia bukan tanggung jawab kita. Boleh ya. Nabung di sekolah riba enggak? Ya enggak. Enggak semua tabungan riba guys ya. Yang riba itu tabungan berbunga. Kecuali investasi itu lebih jelas. Investasi boleh ya. Ustazah, apa itu sholat mutlak? Sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Ustazah, suami meninggalkan cicilan bank. Apakah itu tanggung jawab istri? Itu tanggung jawab suami sepenuhnya. Ya. Ustazah, sholat hajat itu kapan dikerjain? Kapanpun boleh, siang dan malam. Oke, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, ya, siang dan malam boleh, kecuali habis subuh, habis asar, habis maghrib, ya. Kecuali habis subuh, habis asar jam 12 tepat. Pakai kartu kredit boleh nggak? Kartu kredit untuk alat bayar boleh, tapi untuk alat hutang nggak boleh. Ya, itu beda. Ya, dijadikan sebagai alat bayar boleh. Saya bayarnya pakai kartu kredit, lalu teman-teman langsung transfer, boleh. Atau masukkan dulu duit ke dalam baru digesek, itu boleh. Tapi kalau sebagai alat hutang itu nggak boleh, karena pasti ada bunga dan ribanya, paham ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, jadi boleh kartu kredit sebagai alat bayar aja, ya. Karena kalau kita kerja dengan macam perusahaan-perusahaan luar negeri itu rata-rata
nggak bisa pakai debit, rata-rata pakai kredit. Kita masukkan dulu duit kita baru beli pap, baru kita bisa melakukannya ya. Masukkan dulu uang kita ke dalam, betul sekali. Ustazah, iya, apakah kredit barang termasuk riba? Ya belum tentu Mbak. Kalau nggak ada dendanya ya nggak riba. Kalau barang Mbak nggak dia ambil saat Mbak nggak bayar ya nggak riba. Oke. Ustazah, niat witir 2 rakaat tidak langsung 3 rakaat. Nggak apa-apa, 2 dan 1 kan. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2 dan 1. Ya masukkan dulu uang kita ke kartu kredit baru kita gesek. Berarti uang kita kan itu, uang kita itu ya. Oke, talak 1 itu buat suami dan istri hukumnya gimana? Hukumnya talak. Talak 1 itu talak Mbak. Ya, talak 1 itu talak. Tapi kalau talak 1 dia bisa rujuk. Sebelum 3 bulan dia bisa rujuk lagi. Kalau setelah 3 bulan dia mau rujuk, dia harus nikah ulang lagi. Ya, oke. Ustazah, boleh nggak umroh pakai dana talangan? Kalau ada ribanya nggak boleh. Kalau dia berbunga nggak boleh. Niat benar, cara juga harus benar ya. Teman-teman gak usah paksain umroh kalau belum mampu. Oke, karena kalau nggak bayar hutangnya, nanti teman-teman jadi dosa besar. Banyak kok amalan yang setara amalan umroh. Contoh, misalnya teman-teman bisa sholat ke masjid 2 rakaat, lalu itikaf di masjid sampai datang waktu syuruk. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Ya, 1 kali haji, 1 kali umroh. Jangan berhutang lah, nanti nggak ganti bayar, bahaya teman-teman. Ya, atau misalnya sholat Jumat untuk laki-laki itu sama dengan hajinya kita di tanah air untuk laki-laki ya. Jadi kalau teman-teman nggak mampu umroh, jangan dipaksain dulu teman-teman ya. Jangan sampai berhutang riba, berhutang sana, berhutang sini, jangan ya. Jadi apalagi dia umroh dengan uang hutang di bank. Ya teman-teman berarti sama dengan riba ya. Berarti niat benar, cara salah. Berarti teman-teman niatnya umroh, caranya riba. Salah dia, amalnya jadi tertolak rodun. Bangun masjid dari hasil korupsi, sama amalnya tertolak rodun. Ya, contoh saya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri, itu rodun, amalnya pasti ditolak oleh Allah ya. Jadi kalau nggak umroh juga nggak ada masalah, bisa masuk surga kok. Banyak amalan yang setara dengan 1 kali umroh. Teman-teman lakukan aja sekali seminggu, sekali sebulan, ibadah sholat ke masjid, sholat subuh, lanjut iktikaf sampai datang waktu subuh, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Yang punya hutang bereskan hutang dulu ya, lalu kemudian teman-teman nabung untuk berumroh insya Allah ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, karena kalau teman-teman nanti malah berhutang-hutang untuk umroh juga nggak bagus, pulang ke sini pusing kepala ya kan, apalagi hutangnya riba. Hati-hati, niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, doa di sujud terakhir itu untuk sholat wajib atau sholat sunnah? Bebas, sholat wajib boleh, sholat sunnah juga boleh ya. Sholat wajib boleh, sholat sunnah juga boleh ya. Makanya usahakan sebisa mungkin menabung 10%, paling susah itu dah. 10% dari pengeluaran kita ya. Dari pemasukan kita, dan itu 90% udah sedikit, bila perlu 90%-nya. Ya kan, tapi kan nggak mungkin pada banyak orang. 10% ditabung, pelan-pelan bisa umroh. Insya Allah aman, bisa sambil doa ya. Kalau harta kita itu udah berkah, kelihatan tuh duitnya. Kalau harta kita itu berkah, itu kelihatan kok uangnya. Tapi kalau hartanya nggak berkah, ya dia habis-habis terus ya. Jadi jangan terlalu dipaksain. Oke, aman. Teman-teman tetap mulia kok walaupun belum berumroh, apalagi di mata aku. Iya kan, sama aja aman ya. Ustazah, hasil jualan tanah apa harus bayar zakat? Enggak. Kecuali udah dibiarkan 1 tahun uangnya, baru keluarkan zakat tabungannya. Iya kan? Oke, gitu ya, aman aja. Ya jangan sampailah berhutang. Aku cuma menyampaikan. Nah aku nggak mau nanti teman-teman di belakang susah, ya kan? Nah, Ustazah, iya zakat mal bolehkah diberikan ke anak yatim?
Kalau zakat nggak bisa ke anak yatim, dia harus ke fakir atau miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Ya, Ustazah, orang tua maksiat tapi anaknya hafiz Quran. Apa bisa membawa orang tua ke surga? Belum tentu. Jadi ketika orang tuanya berjuang, dia sholat, dia puasa, dia ibadah, maka itu bisa. Jadi kalau seandainya kita punya prinsip, yang penting anakku hafal Quran, terserahlah aku mau joget-joget siang malam, nggak bisa begitu, nggak segampang itu surga. Yang penting orang tuanya udah berusaha untuk melakukan sholat, dia puasa, dia zakat, insya Allah nanti orang tuanya, anaknya akan membawa dia ke surga, ya, anaknya akan membawa dia ke surga, ya. Oke, sama-sama ya. Oke, Ustazah, ada bulu bekas hewan di rumah. Bulu apa? Kalau bulu kucing ya nggak masalah. Ustazah, iya, sah nggak kalau kita sholat di kamar tidur ada kasur yang suka kena ompol? Kan nggak kena kan jasad kita dengan najisnya, kasurnya kan di sebelah, kita sholatnya di sini, ya nggak apa-apa. Ustazah, bagaimana kita nyimpan uang di bank lah? Kalau bank sebagai alat simpan nggak apa-apa. Dia cuman sebagai alat simpan, iya kan? Nah, repot lah kalau nggak nyimpan uang di bank, di atas genteng mana mau taruh dia? Susah juga teman-teman ya. Kalau uang sebagai alat simpan nggak masalah, asal bunganya jangan diambil. Atau kartu kredit sebagai alat bayar doang nggak masalah. Ya, kecuali dia alat untuk berhutang, itu yang nggak boleh karena ada bunganya, ya kan? Nah, oke, Ustazah, kalau penghasilan setahun 100 juta tapi dipakai buat biaya hidup, nah 100 juta itu kayaknya belum wajib zakat lagi. Emas sekarang tinggi, penghasilan rata-rata mesti 13 juta per bulan baru wajib zakat, ya. Ustazah, iya, apa benar akikah sebagai kendaraan almarhum? Itu kurban. Kurban itu bukan akikah. Akan menjadi kendaraan kita nanti menuju surga, ya. Usolli sunnatan witron rakaataini lillahi ta'ala, Mbak Aisyah, ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, gimana kalau saya berzikir dalam hati? Zikir dalam hati, nggak usah pakai toa dan mikrofon. Ya, jadi zikir cukup dalam hati aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau puasa Syawal cuma 2 hari boleh nggak? Nggak afdol. Kalau bisa 6 hari, masih ada sampai tanggal 28 Syawal lagi. Ustazah, aku mau nikahin anak tapi nggak punya tabungan buat biaya nikah. Ada mobil bagus dijual apa? Kalau nggak punya tabungan, nikah ke KUA aja dulu lah, ya kan, nikah ya ke KUA aja dulu, kan pestanya bisa kapan-kapan.